Ya, Tuhan habis. aja difitnah. Ya, 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah, untuk- kau ini nggak nurut banget ah. Udah, Bang, logika. ini sudah ada disepakati. Biarin karena belum Nggak selesai. bisa, maaf, harus objektif. Ya Bang. sudahlah, nggak mau udah. Di presentasi pertama habis dengan extend waktu 1 menit 23 detik, 1 menit 37 detik. Dilanjutkan ke sesi presentasi kedua kepada Profesor Egy Sujana. Kami persilakan, waktunya 10 menit, extend 2 menit. Des. Kita yang beriman kepada Allah, istighfar lebih dulu. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam konstruk berpikir untuk debat intelektual bukanlah dengan memaksakan kehendak. Oleh karena itu saya membuat formulasi dengan bangun teori namanya Os Jubedil. Teori ini saya bangun tahun 2022 untuk pidato ilmiah saya dapati anugerah profesor di Asian University Malaysia tanggal 16 Juli 2022. Jadi kurang lebih 2,5 tahun sudah berlalu. Formulasinya adalah OS itu objektif, S-nya sistematis, T-nya toleran. OS ini adalah mekanisme berpikir ilmiah. Jadi di seluruh dunia pendekatan berpikir ilmiah mestilah mendasari kepada objektivitas, sistematis, dan toleran. Lawan kata objektif yang tidak ilmiah adalah subjektif. Kumaha aing we lah subjektif, menurut gua aja. Yang lain nggak peduli. Nah, itu tidak ilmiah. Pasti ujungnya emosional dan lain sebagainya. Bagi kita orang-orang yang intelektual, artinya edukasinya ada atau terdidik, harus pendekatannya objektivitas. Maka pendekatan objektif ini harus ditandai dengan tidak boleh berpihak. Hari ini kita bicara Islam Kristen, saya Islam, nggak boleh saya berpihak sama Islam. Walaupun saya sudah yakini, tapi berpikirlah dengan membanding secara objektif. Maka objektivitas ini menentukan cara berpikir lanjutnya apakah sistematis atau tidak gitu. Dari sistematis itu tahap demi tahap, nggak acak kadut, lawannya pasti acak kadut, nggak ada lompatan-lompatannya, tapi bertahap, maka melahirkan toleransi. Jadi toleransi itu adalah sikap menerima, mengakui, dan membenarkan yang objektif yang telah dijelaskan sistematis. Makanya toleransi yang paling top di dunia ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Surat Al-Kafirun. Sudah jelas orang itu diciptakan oleh Allah. Sudah jelas Allah yang kasih makan lewat rezekinya.
tumbuh-tumbuhan ditumbuhkan lewat hujan, banyak alam semesta yang sumber daya alamnya. Kemudian setelah tumbuh berkembang, orang itu menentang Allah, mengingkari Allah, tidak mengakui Allah. No problem. Sampai kepada lakum dinukum. Zat mana yang bisa seperti itu? Nggak ada kecuali Allah. Disitulah objektivitas yang luar biasa. Disitulah sistematisnya cara berpikir Quran itu yang Allah ajarkan. Disitulah sikap toleransi muncul. Tapi jahatnya rejim dunia barat dan sampai rejim di Indonesia ini mengkondisikan Islam itu intoleran. Dibentuklah BNPT misalnya, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Yang dimaksud terorisme pasti Islam. Nggak pernah kita dengar teroris Kristen, teroris Buddha, teroris Hindu. Jarang yang kita pasti dengar adalah teroris itu pasti identik Islam. Kurang ajar dari segi logika. Kan tinjauan kita logika deh. Jadi dalam perspektif logika, kondisional objektif yang sekarang berlaku, secara sistematis kita tinjau dengan baik, mereka lah yang justru intoleran. Kenapa dituduh kepada kita? Di mana Islam ajarannya yang intoleran? Mau kafir aja boleh kok. Mau kafir, ini kafir kan karena dalam versi kita. Boleh, nggak ada urusannya. Kasih makan tetap, diberi sehat. Itu Rahman. Nah, kalau rahimnya lain lagi, ente nggak dapat rahimnya, kasih sayang Allah. Itu perlu untuk orang-orang beriman. Nah, konstruk logika ini ilmiah. Kalau nggak ilmiah, bantah saya. Logika yang sehat ini objektif, sistematis, toleran. Nah, berpikir ilmiah inilah akan memunculkan, membentuk jiwa intelektual. Apa? Jubedil. Orang itu pasti jujur, benar, adil. Pasti. Exactly. Pertanyaan seriusnya, kenapa banyak orang yang nggak jujur? Kenapa banyak yang nggak benar? Kenapa yang banyak nggak adil? Karena dia tidak os. Cara berpikirnya tidak os. Tidak objektif, tidak sistematis, tidak toleran. Kumaha aing we. Menurut gua, kelompok gua, partai gua, yang lain sabeut teuing. Nah, itulah. Barbar sebenarnya itu barbar. Dan konstruk berpikir yang kebalikan dari os jubedil itu dimainkan oleh iblis. Iblis ketika diminta oleh Allah sujud kepada Adam, menolak dengan kesombongannya. Apa kata iblis? Ana khairi minhu, saya lebih baik dari dia, Adam. Saya dari api, dia dari tanah. Saya lebih baik dari dia. Lihat kondisi hari ini. Dia siapa itu? Partai apa dia itu? Kita kan partai A, dia partai B. Hebat mana itu? Dia orang mana tuh? Padang, saya Sunda, Jawa, Batak, dan seterusnya lah, suku-suku itu. Merasa paling hebat. Itu cara berpikir iblis. Iblis dalam bentuk kelakuan sifat namanya setan. Diambil dari kata syaitan, artinya orang yang atau perbuatan yang keterlaluan, melampaui batas, itu setan. Jadi kalau ada orang yang pekerjaannya melampaui batas, sudah jelas 2 periode, minta 3 periode, itu setan itu orang, gitu loh. Saya nggak nyebut orang ya, tapi logika berpikir. Nggak bisa dihindari, bos. Nggak bisa dihindari logika itu.
Belum cukup umur 40 tahun syarat menurut Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu pasal 169 huruf R dan Q untuk capres cawapres harus minimal 40 tahun. Si Gibran belum 40 tahun, baru 36 tahun dipaksakan jadi bisa karena ada si Paman Usman. Ini keterlaluan orang kayak begini. Inilah setan sebenarnya gitu loh. Cuma kan orang nggak berani ngomong begitu karena nggak objektif, subjektif. Kenapa saya? Wah, bukan partainya sama dia. Wah, dia kan pimpinan dia bos saya. Udah, pasti melewat, pasti tidak tegak kejujuran dan kebenaran dan keadilan. Tidak mungkin tegak pada orang-orang yang tidak berpikir os. Dalam 2 menit ini terakhir, konstruk kepada bandingan tauhid dan Tritunggal. Mari kita jujur secara objektif. Brother Musa, MIM, kamu harus objektif. Jangan subjektif. Karena sudah memilih Kristen, lalu kamu bela mati-matian tanpa 3 hal. Tanpa ilmu, tanpa referensi, tanpa kitab. Nah, ini diajarkan dalam surat Al-Hajj. Ayatnya Al-Hajj ya, ayat 3 dan ayat 8. Ya, bisa ditawangkan kalau di ini bisa. Di surat Al-Hajj ayat 3 dan 8 itu menerangkan harus dengan ilmu, kitab, dan referensi. Ya, terima kasih. Waktu habis. Belum, nggak usah teratur dengan waktu. Sudah 12 menit. Nggak mau. Brian, kau dengar aja saya. Kalau nggak kau keluar. Udah kau ikutin aku aja. Ini objektivitas belum selesai. Kenapa harus turut sama peraturan buatan manusia? Ini semua tadi sudah Ya dikasih sudah, kesepakatan. tapi saya nggak mau. Anda mau pilih siapa? Udah, diam aja. Sedikit lagi kok. Ya, Jadi kita yang extend penting 2 menit. ya itulah. Nanti kalau dia kurang kasih lagi objektif itu. Gara-gara waktu kita jadi melewat. Jangan. Nah, dalam konteks kitab, ilmu dan referensi diambil secara objektif. Nah, konstruk Quran 1 sampai 5 itu memuat konstruksi berpikir yang objektif, sistematis, toleran. Muatannya dari 5 ayat itu, surat Al-Kahfi 1 sampai 5, yang pertama diterangkan oleh Allah, aku turunkan Al-Quran ini yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Nggak ada bengkoknya Quran tuh. Nggak ada kekeliruan Quran tuh, nggak ada. Statement Allah tuh. Objektif, bandingan fakta yang ada. Siapa yang bisa bengkok-bengkokin Quran? Nilai-nilainya mana? Sampai hari ini nggak ada. Quran terjamin kekeliruannya dan lain sebagainya tidak ada. Sempurna. Nilai Al-Quran dalam konteks rentang waktu 1446. Ketujuh sekarang ya. Tahun yang lalu. Tapi aktualitasnya hingga hari ini objektif masih berlaku dan diimani oleh kurang lebih 2 miliar manusia di dunia ini yang beragama Islam. Dari 8 miliar manusia. Poin pentingnya apa? Al-Quran itu exactly. No doubt, nggak ada keraguan. Baca aja jabaran naujinya Al-Baqarah 1 sampai 10. Ya, tidak ada keraguan. La raiba fi hudalil muttaqin. Nggak ada keraguan. Nah, poin penting yang kedua. Kalian di situ disebut oleh orang-orang kafir ini
nggak punya ilmu. Saya bertaruh, hari kita bertarung, intelektual ya. Saya nyatakan dari Allah, kalian ini nggak punya ilmu. Kalian cuma duga-duga ngikitin nenek moyang. Apa kekeliruan seriusnya? Jangankan kita, Tuhan aja difitnah. Ya, 2 menit habis. Nggak mau. Maaf. Kalau nggak udah, untuk- kok ini nggak nurut banget ah. Udah, Bang, logika. ini sudah ada disepakati. biarin karena belum Nggak selesai. bisa, maaf, harus objektif. Ya Bang. sudahlah, nggak mau deh. Ya, makanya dengerin sebentar. Apa urusan menit, 2 menit, 2 menit? Ah, Sudah dikasih 2 menit, Bang. iya, tunggu belum selesai. Oke, Nggak baik. apa-apa poinnya. Mohon maaf ya. Norak 2 menit juga lagi lu. ya. Payah gua. Oke, silakan. Jangan tuh jadi goblok begitu. Kita sudah Udah punya deh, diam kesepakatan udah. di awal. Udahlah. Memang Bapak begitu, Prof. Karena analogis itu juga kita sudah Iya, oleh karena itu waktu belum selesai. waktu sudah diberikan tadi. Iya, belum selesai. Ya, sekarang Tapi waktu yang diatur sudah, Prof. masa Gini ribut aja, gara-gara gini waktu. aja. Bagus Lanjut. MIM dong ngasih kesempatan. Lanjut sedikit, enggak apa-apa, silakan. Ya. Udah. Nah, bukti nggak punya ilmu begini menurut Kal-Kafi. Ayat 4-nya tuh berapa tuh? Allah aja difitnah. Punya anak. Itu memfitnah Allah itu. Kalau punya anak dengan Tritunggal ini. Ini serius ini, makanya saya marah. Bukan karena saya sok jago, belagu, bukan. Karena momentum waktu kalau ini lewat lagi persepsi itu. Udah, alhamdulillah. Maafkan saya kalau agak kasar. Jadi poin pentingnya adalah kalian ini Tuhan aja difitnah. Kok Tuhan dibilang punya anak? Kurang ajar kalian ini. Sementara Allah bilang kul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini konstruk berpikir yang intelektual. Memberikan satu kecerdasan, kalau kamu bertuhan, Tuhan itu harus absolut. Kul huwallahu ahad. Enggak ada yang berhak disebut Tuhan kecuali Allah. Ahad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Distinct. Allah tidak semisal dengan apapun. Laisa kamitslihi syai'un. Distinct. Dan unik. Kul huwallahu ahad. Allah samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ahad itu unik, bukan satu. Unik itu tak terbagi, tak terbilang. Kalau satu masih bisa dibagi, satu setengah-setengah. Nah, indikasi sesuatu yang bisa zat itu disebut Tuhan, dia harus absolut, distinct, dan unik. Nanti kau buktikanlah konsep Tuhan yang kau masuk Yesus Christ, apakah absolut, distinct, dan unik. Baik, poinnya sampai ya. Belum selesai. Ya, poinnya sampai bahwa konsep ketuhanan yang tadi Prof sampaikan adalah harus distinct, unik, absolut, distinct, dan unik. Karena sistematis. Ya, baik. Terima kasih. Oke, Waktu maafin sudah saya habis. agak terlalu ini, sekarang saya sudahi. Terima kasih. Ya, waktu sudah habis. Mohon maaf, ini waktu terextend secara mendadak 6 menit. Nanti kami berikan sebagai gantinya 6 menit untuk Anda boleh menyanggah tambahan. Begini, menurut saya hal yang penting juga, gitu ya. Karena ini adalah akademik dan logik. Salah satu hal yang penting dalam logik adalah menghargai apa yang sudah disepakati. Nah, itu mohon moderator itu juga menjadi perhatian. Kemampuan seorang akademik adalah melakukan presentasi sesuai waktu yang diberikan, itulah kemampuan akademiknya. Nah, saya kira itu penting untuk menjadi masukan ya. Ya, terima kasih masukannya. Baik, agar ini adil, semua dapat porsi yang sama. Pak Prof, Interupsi. terima kasih. 10 menit siapa yang sepakati? Saya nggak sepakat. Ini panitia sudah membuat Itu maunya kebijakan. kalian. Ini jangan main Oke, klaim terima kasih. sepakat. Terima kasih. Ya, silakan dimulai dari Pak. Sepakat tuh yang terakhir sama MIM. Ya, cukup. Ya, kita nggak nyaman, Prof. Mohon maaf. Anda tidak nyaman. Ya, cukup. Maaf larangannya. Iya, Ya. apa susahnya sih gitu aja? Sesuai aturan, audiens tidak boleh memberikan interupsi.
Mohon maaf, agar tetap kondusif, tapi saya minta ini tidak boleh terulang, saya akan tegas. Waktunya habis, harus habis. Anda pulang itu pilihan Anda, ya. Kita harus sesuai dengan waktu yang sudah sepakati. Silakan.